Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suinda Aulansari dari kelas Sistem Informasi 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi untuk menginputkan atau menampilkan data berupa nik, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, status, dan golongan darah. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu kodularnya menggunakan Google Chrome. Sesudah itu nanti langsung saja create project. Karena di sini saya sudah mempunyai akun kodular. Sesudah itu kita bakalan diarahkan ke dalam sebuah project kosong. Setelah kita masuk ke dalam halaman kodular, maka akan tampak tampilan handphone atau smartphone-nya. Lalu kita bisa menambahkan komponen-komponen atau palet mana yang akan digunakan pada pemrograman kita. Pada project kali ini saya menggunakan label untuk membuat nik, nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, agama, status, dan juga golongan darah. Nah, di sini label itu gunanya untuk kita membuat sebuah teks. Kemudian yang kedua, saya menggunakan text box. Nah, jadi cara menggunakan text box ini kita bisa mencari dari user interface, kemudian nanti ada bacaannya text box. Kemudian kita bisa tarik atau drag ke dalam project kita. Nah, habis text box, saya menggunakan spinner. Spinner itu gunanya untuk pemilihan seperti beberapa poin. Misalnya agama, itu kan ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai pilihan opsi. Selanjutnya, saya juga menggunakan button. Yang mana button ini kita gunakan sebagai tombol. Di sini saya menambahkan tombol tambah, update, delete, dan cancel. Dan untuk teks pada button ini bisa kita ubah pada bagian sebelah sini. Saya juga menggunakan vertical scroll. Untuk apa? Supaya bisa mempermudah dan mempercantik tampilan. Setelah itu, saya juga menggunakan list view yang berguna. Jadi nanti data yang sudah kita inputkan dan kita masukkan di sini bakal ditampilkan ke dalam list view. Selanjutnya, untuk penamaan pada setiap komponen atau palet bisa kita sesuaikan dengan project yang telah saya buat ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian blok. Nah, yang pertama kita buat yaitu kita menggunakan inisialis global yang kemudian kita duplikat sesuai dengan poin-poin yang dibutuhkan. Selanjutnya ke button tambah. Nah, jadi untuk menjalankan tambah itu kita dapat membuat script seperti ini. Karena di sini kita fokus ke button tambah, jadi button tambah yang terlebih dahulu kita buat. Kita menggunakan get global biodata sebagai pusat biodatanya, atau maksudnya nama projectnya. Global biodata ini ada nik, ada nama, ada alamat, tempat tanggal lahir, dan spinner, agama, status, dan golongan darah. Nah, ini termasuk ke dalam button tambah. Selanjutnya kita masuk ke reset. Nah, kenapa harus di reset? Karena kan setiap program yang kita input itu nanti kita bakalan nambah inputan lain. Jadi supaya dia bisa bersih tampilannya, bisa nggak ada tulisan, jadi kita reset dulu. Ini merupakan codingan dari reset. Nah, kemudian di sini juga ada list view biodata. Nah, itu gunanya untuk menampilkan hasil dari inputan dari text box dan spinner ini. Setelah itu kita masuk ke cancel. Nah, cancel ini gunanya sebagai button cancel atau batal. Ini merupakan bentuk dari codingan cancel. Setelah itu ada button hapus. Nah, button hapus ini digunakan di saat kita klik biodata yang ada di list view. Nah, nanti kan dia bakal muncul tuh. Jadi tinggal kita hapus dan klik button hapus, maka data yang tertera bakalan terhapus. Selanjutnya yaitu ada button edit. Nah, di sini codingan untuk button edit itu sebenarnya sama seperti codingan yang ada di dalam codingan tambah. Cuman ada beberapa yang berbeda. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja sama codingan yang tertera di sini. Nah, di sini juga terdapat objeknya. Objek dari projectnya yaitu biodata. Selanjutnya yaitu kita melakukan tes. Kita akan melakukan pengetesan aplikasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengetesan, kita download dulu aplikasi Kodular Companion di handphone kita. Setelah itu, kita buka aplikasinya.
Kemudian pada PC kita bisa kita klik tes, kemudian connect to companion. Kemudian kita bisa langsung saja melakukan scan barcode-nya. Nah, di sini datanya masih kosong, maka kita harus menginputkan datanya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa ngeklik button tambah. Kemudian data yang telah kita inputkan tadi bakalan masuk ke dalam list view. Jika kita ingin mengedit, maka kita bisa mengeklik data yang ada dalam list view tadi. Nah, kemudian bakalan muncul button update, hapus, dan batal. Jika kita ingin mengupdate, maka bisa kita update langsung. Nah, setelah kita update, maka data yang di dalam list view langsung berubah sesuai dengan yang kita update. Nah, kita klik lagi. Ini misalnya kita bisa klik batal jika kita ingin meng-cancel atau tidak jadi mengupdate data. Nah, jika kita klik lagi, maka selanjutnya kita hapus data dan datanya sudah terhapus, sudah tidak ada lagi di dalam list view. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.